dari kelompok 8 akan membuat video presentasi dari mata kuliah kewarganegaraan dengan judul Bagaimana Dinamika Historis dan Urgensi Wawasan Nusantara sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif Kebangsaan Indonesia dalam Konteks Pergaulan Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Dukalang dengan NIM 751440120522 dari kelas 1A D3 Keperawatan Angkatan 2025 Poltekkes Gorontalo. Saya akan menyampaikan materi yang telah saya pelajari dalam mata kuliah kewarganegaraan yang diampuh oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIP, MA. Kelompok 8 dengan pokok bahasa materi tentang bagaimana dinamika histori dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia. Dalam konteks pergaulan dunia, dengan saya akan menyampaikan subpokok bahasa materi bagian A, yaitu menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Dan saya di sini akan menjelaskan materi bagian A, menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bisa kita dibedakan dalam dua pengertian, yakni pengertian etimologi dan pengertian terminologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas bahasa Jawa dan artinya pandangan. Sementara Nusantara merupakan gabungan nusa yang artinya pulau dan antar. Kata nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata nusa berasal dari kata nelso yang dapat berarti senanjung. Bahkan suatu bahasa merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata nusa juga mempunyai kesamaan. Dari kata neso yang dapat berarti senanjung dengan kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti berbangsa. Dan dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saira Anton Kilo dengan NIM 751440125034. Saya dari kelas 1A D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah saya pelajari dalam mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIP, MA. Saya dari kelompok 1 dengan pembahasan materi tentang bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Dengan saya akan menyampaikan subpokok bahasan materi bagian B, yaitu menanyakan alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan bagian B, menanya alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara. Sebelumnya Anda telah mencari dan menemukan pengertian wawasan termasuk arti pentingnya wawasan Nusantara dari berbagai sumber. Hal selanjutnya akan timbul pertanyaan, misalnya, mengapa diperlukan wawasan Nusantara? Mengapa bangsa Indonesia harus memandang wilayah dan orang-orang di dalamnya itu sebagai satu kesatuan? Sebelumnya, bacalah dengan seksama cuplikan dari pidato Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Tanah air adalah satu kesatuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana kesatuan-kesatuan di situ. Seorang anak kecil pun, jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara dua lautan yang besar, lautan Pasifik dan lautan Hindia, dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia.
Seorang anak kecil dapat mengatakan bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Celebes, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan lain-lain pulau kecil diantaranya adalah satu kesatuan. Demikian pula, tiap-tiap anak kecil dapat melihat pada peta bumi bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang pada pinggir timur benua Asia sebagai goalkeeper atau penghadang gelombang lautan. Pasifik adalah satu kesatuan. Anak kecil pun dapat melihat bahwa tanah India adalah satu kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh lautan Hindia yang luas dan gunung Himalaya. Seorang anak kecil pun pula dapat mengatakan bahwa Kepulauan Inggris adalah satu kesatuan. Griechenland atau Yunani dapat dijulukan sebagai satu kesatuan pula. Itu ditaruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian rupa, bukan Sparta saja, bukan Athena saja, bukan Makedonia saja, tetapi Sparta plus Athena plus Makedonia plus daerah Yunani yang lain-lain. Segenap kepulauan Yunani adalah satu kesatuan. Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah darah kita, tanah air kita? Menurut geopolitik, maka Indonesia lah tanah air kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja atau Borneo saja atau Celebes saja atau Ambon atau Maluku, tetapi segenap kepulauan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi satu kesatuan antara dua benua dan dua samudra. Itulah tanah air kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alasan utama pentingnya wawasan Nusantara. Yang pertama adalah memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Karena Indonesia beragam, tanpa wawasan persatuan akan mudah terjadi perpecahan. Yang kedua, mencegah konflik sosial dan disintegrasi. Dengan rasa kebangsaan yang kuat, masyarakat lebih menghargai perbedaan dan menjaga harmoni. Yang selanjutnya, menjaga keutuhan wilayah NKRI. Wawasan Nusantara menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam menjaga batas negara, tanah air, dan kedaulatan. Yang keempat, meningkatkan rasa nasionalisme dan identitas bangsa, membantu masyarakat merasa bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Yang kelima, mendukung pembangunan nasional yang merata. Pandangan yang utuh membuat pembangunan tidak hanya fokus pada satu wilayah, tetapi seluruh Indonesia. Jadi, wawasan Nusantara sangat penting karena menjadi dasar dalam membangun kesatuan, keutuhan wilayah, dan identitas nasional. Sehingga Indonesia yang beragam tetap kokoh sebagai satu negara yang kuat dan berkedaulat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufiq Rahmaluwine dengan NIM 75144012540 dari kelas 1A Diplomasi 3 Keperawatan angkatan 2025 Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan materi kami yang telah saya pelajari dalam mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIP MA. Di sini saya dari kelompok 8 dengan pokok bahasan materi kami tentang bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Dengan saya akan menyampaikan subpokok bahasan materi bagian C, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan. Saya akan menjelaskan materi bagian C, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Ada sumber historis, sejarah, sosiologis, dan politis terkait dengan munculnya konsep wawasan Nusantara. Sumber-sumber itu melatar belakangi berkembangnya konsepsi wawasan Nusantara. Latar belakang historis wawasan Nusantara yaitu lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi deklarasi tersebut yaitu bahwa segala kerajaan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia.
Dan dengan demikian bagian daripada perairan kedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan kedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Sebelumnya keluarnya deklarasi Juanda wilayah Indonesia didasarkan pada teritoriale Jing en Maritim Kringen Ordonati 1939 atau dikenal dengan nama Ordonasi 1939, sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misra Kisabunge dengan NIM 7514 4012 5018 dari kelas 1A D3 Keperawatan Angkatan 2025 Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Saya akan menyampaikan materi yang telah saya pelajari dalam mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIPMA, kelompok 8 dengan pokok bahasan materi kami tentang bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Dengan saya akan menyampaikan subpokok bahasan materi bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Akan menjelaskan materi bagian D tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara menekankan bahwa Indonesia dengan wilayah luas yang terdiri dari beragam flora, fauna, dan penduduk harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh. Budaya yang utuh dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Luasnya wilayah ini menciptakan dualitas, di satu sisi memberi potensi keunggulan, di sisi lain menimbulkan tantangan dan ancaman. Berdasarkan data tentang 70% daerah tertinggal di timur Indonesia, berikut analisis potensi ancaman dan keuntungan terbagi menjadi dua potensi. Yang pertama yaitu potensi ancaman negatif, dan kedua potensi keuntungan positif. Kesimpulannya, wawasan Nusantara mengajak bangsa Indonesia untuk mengelola keberagaman dan keluasan wilayah secara bijak, mengubah tantangan menjadi peluang, dan memastikan pembangunan yang merata dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan bangsa. Sekian dari saya. Itulah video presentasi dari kelompok 8. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.